Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki episode ke-115, yaitu Dinamika Intelektual Islam Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Islam telah sukses besar dalam melakukan misinya berdakwah di Indonesia dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Kesuksesan ini lebih diakui lagi lantaran masuknya Islam di wilayah kepulauan Indonesia ini tanpa unsur paksaan politik penguasa maupun peperangan-peperangan, melainkan dilakukan dengan cara damai melalui pendekatan kultural. Banyak kreasi budaya yang bermuatan dakwah, terutama dilakukan oleh Wali Songo, untuk menyerap pengaruh yang besar di kalangan masyarakat waktu itu, agar mereka menjadi Muslim, menjadi mu'alaf, menjadi orang-orang Islam. Selanjutnya Pak Syafi'i Ma'arif melukiskan bahwa kemenangan Islam tersebut sangat fenomenal. Dua raksasa agama tua yang telah eksis berabad-abad di Nusantara dapat tersingkir, kecuali Hindu di Bali yang masih bertahan. Para pendakwah Islam merintis Islam di Indonesia itu sebelum kedatangan penjajah, dan mereka berhasil besar. Kemudian setelah kehadiran para penjajah, terutama Belanda yang memiliki misi untuk melakukan kristenisasi, ternyata Belanda hanya mendapat pengikut yang sedikit. Jadi Islam yang dirintis oleh para pendakwah di Indonesia, baik sebelum kehadiran penjajah maupun setelah kehadiran penjajah, itu relatif tidak goyah. Bandingkan dengan Filipina. Dalam sejarah Filipina, Islam sangat subur dulu sebelum kehadiran penjajah Spanyol. Kemudian setelah kehadiran penjajah Spanyol, kondisi umat Islam diobrak-abrik, dan penjajah Spanyol berhasil, sehingga basis Islam di Filipina tinggal di daerah Mindanao. Nah, jadi dengan perbandingan ini semakin meyakinkan bahwa Islam Indonesia mampu menggeser dominasi agama Hindu-Buddha sebagai pengikutnya mayoritas pada waktu dulu. Setelah mereka tergeser, mereka tidak bisa mengambil alih. Bahkan ketika Belanda mau mengambil alih, juga gagal untuk mendominasikan Kristen di Indonesia. Greg Burton melaporkan bahwa telah muncul gerakan intelektual Islam baru di Indonesia pada tahun 1970-an, dan gerakan ini selain lebih dari tradisi modernisme Islam yang terdahulu dan telah mapan di Indonesia, gerakan ini pun secara tangguh tampil beda, baik dari segi konsepsi maupun aplikasi ide-ide, lantaran ia menggunakan pendekatan baru yang khas, yaitu pendekatan kebudayaan. Pendekatan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan sumber daya manusia Muslim Indonesia pada saat itu. Pada bagian lain, M. Dawam Raharjo menyatakan dan melaporkan bahwa panen besar golongan intelijensia Muslim santri baru terjadi pada dasawarsa 1970-an. Karena itu wajar kalau mobilisasi pemikiran Islam tumbuh bersemi pada era tersebut, suatu masa yang menandai permulaan pengembangan intelektual di Indonesia. Kalau sebelum tahun 1970-an,
sebagian kecil umat Islam Indonesia menjadi yang mau melanjutkan pada pendidikan tingkat tinggi. Karena masih terkena imbas dari masa penjajahan. Tetapi pada tahun 70-an itu bisa dirasakan adanya kehadiran para sarjana baru di kalangan orang-orang santri Indonesia yang oleh Pak Dawam Rarjo disebut sebagai panen besar golongan intelijensia Muslim. Dan ini menjadi satu embrio atau bibit kesarjanaan, tumbuhnya kesarjanaan Muslim di Indonesia secara berkesinambungan hingga sekarang ini. Pengembangan intelektual terus berlanjut pada masa berikutnya. M. Syafi'i Anwar menginformasikan bahwa dekade 1980-an juga ditandai dengan dinamika intelektual dan kesemarakan beragama yang intens. Dinamika ini muncul sebagai hasil perjumpaan para intelijensia yang bermunculan pada era sebelumnya, yaitu era 1970-an, dengan upaya pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah Orde Baru. Dinamika intelektual ini merupakan sarana yang efektif dan sebagai lokomotif bagi kemajuan peradaban Islam di Indonesia. Jadi di satu sisi pada dekade 1970-an mulai panen besar sarjana Muslim, intelijensia Muslim di Indonesia. Berkaitan dengan itu atau seiring dengan itu ada program pemerintah yang disebut sebagai pembangunan. Itu menjadi ikon bagi pemerintah Orde Baru pada saat itu, sehingga pembangunan ini, keberadaannya, program yang ditawarkan oleh pemerintah itu lalu disambut oleh para sarjana Muslim, oleh para intelijensia Muslim Indonesia, sehingga bisa saling menguntungkan, juga memiliki imbas bagi umat Islam Indonesia pada masa Orde Baru. Dan masa tahun 1980-an dari sisi pemikiran Islam memang luar biasa. Karena dinamisnya buku-buku baru yang memberikan tawaran-tawaran baru dari berbagai kalangan. Dan semangat umat Islam untuk mengakses termasuk membeli buku-buku itu juga sangat tinggi. Selanjutnya secara institusional, IAIN telah mengambil peran yang sangat penting dalam menyuburkan dinamika intelektual yang dimulai dari pemikir-pemikir awal hingga berlanjut terus pada generasi pemikir berikutnya. Pak Fuad Jabali dan Pak Jamhari menjelaskan bahwa dinamika intelektual kalangan IAIN ternyata tidak berhenti pada figur-figur Harun Nasution, Mukti Ali, dan Nurholis Majid, melainkan terus berkembang dalam beberapa generasi sesudahnya. Sejumlah pemikir muda telah muncul untuk meneruskan tradisi intelektual yang diwariskan oleh para pendahulunya itu. Yang lebih menarik lagi, wacana intelektual yang dikembangkan semakin beragam sejalan dengan diskursus intelektual yang berkembang. Jadi para pendahulu itu telah berhasil menstimulasi, memotivasi timbulnya upaya-upaya pemberdayaan SDM masyarakat Muslim melalui pendidikan yang makin tinggi. Kemudian juga melalui pemikiran-pemikiran yang terus diasah untuk melakukan aktivitas-aktivitas tafakur, aktivitas-aktivitas perenungan, sehingga memunculkan kader-kader baru yang memiliki pemikiran-pemikiran energik, pemikiran-pemikiran visioner dalam menatap Indonesia ke depan. Selanjutnya Ahmad Fanani
menyatakan bahwa pemikiran-pemikiran Islam di berbagai perguruan tinggi Islam cenderung semakin mengakomodasi modernisasi dan tuntutan-tuntutan global, baik berupa hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender, humanisme, liberal, dan pluralisme. Itu tema-tema yang menjadi perhatian memang di kalangan pemikir-pemikir Islam pada saat itu. Sehubungan hal-hal ini juga mulai geliat baik secara domestik maupun secara nasional. Fokus pemikiran ini membuktikan bahwa mereka bersikap responsif terhadap tantangan-tantangan modernisasi dan globalisasi sebagai suatu kondisi yang tidak mungkin mereka hindari dalam kehidupan sekarang ini. Karena itu pilihan terbaik adalah bagaimana bisa merespon modernisasi dan globalisasi itu dengan menggunakan filter yang kuat, sehingga kita bisa menyaring yang baik kita tiru dan kita kembangkan, tetapi yang negatif, yang jelek kita tinggalkan. Dan itu yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, mulai dari para pemikir awal maupun sampai pada pemikir-pemikir yang belakangan ini. Pak Ahmad Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa Islam sedang berada dalam proses kreatif dan dinamis dalam memastikan posisinya yang terhormat dalam bingkai keindonesiaan masa kini. Universalisme ajaran sedang diolah dan ditafsirkan sesuai dengan keperluan zaman dan tempat. Di sini dituntut kearifan yang tinggi. Harus difahami benar mana ajaran yang mutable, artinya yang berubah, dan mana yang immutable, yang tidak berubah, artinya yang abadi. Kerja keras ke arah ini sudah dimulai, baik di kampus-kampus perguruan tinggi maupun pada lembaga-lembaga pengkajian yang bertanggung jawab. Selanjutnya Pak Jumarti Azra menegaskan bahwa pengelompokan berdasarkan tipologi modernis dan tradisional yang diwakili Muhammadiyah dan NU kini seolah-olah tidak relevan lagi. Bila dicermati secara teliti, kata Pak Jumarti Azra, NU terkesan menampilkan sikap modernis dan sebaliknya Muhammadiyah malah terlihat tradisionalis, meskipun itu tanda petik. Artinya ada dinamika di kalangan mereka, sehingga di luar dugaan bahwa NU yang tradisionalis itu kemudian bisa melakukan ekspansi, ya, melakukan terobosan-terobosan pemikiran dan tindakan yang lebih bersentuhan dengan persoalan-persoalan modern. Saya sendiri juga menilai bahwa bila Muhammadiyah dikategorikan modernis itu dalam dekade 1980-an, paling tidak sampai pada 2000-an. Itu sebenarnya dilihat dari aspek gerakan sosial pendidikan. Tetapi dilihat dari perkembangan peta pemikiran keagamaan 4 dekade terakhir ini, mulai tahun 1980-an sampai sekarang ini, agaknya citra modernis itu lebih memihak pada NU. Jadi ini satu perkembangan, justru adanya perkembangan yang mempersempit jurang pemisah antara keduanya itu sebagai hal yang positif. Karena bagaimanapun itu merenggangkan perbedaan dan mendekatkan persamaan-persamaan dua organisasi terbesar di Indonesia. Sementara dalam bidang pendidikan dan gerakan-gerakan sosial, bagaimanapun Muhammadiyah
bertengger sebagai organisasi yang tentu lebih modernis, lebih maju daripada NU. Yang mana ini juga menjadi satu kelebihan tertentu yang bukan hanya diakui, tetapi juga perlu ditiru, perlu dikembangkan lebih lanjut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.